Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, para pelajar hebat kelas 9 semuanya ya. Masih semangat pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan membahas pembahasan soal ya, dari soal ulangan harian yang kemarin. Dimohon perhatikan, jangan di skip ya dari awal sampai akhir, karena ini akan keluar nanti pada PTS nanti ya. Jadi ingat, jangan di skip. Oke, sebelumnya kita mulai, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama bacakan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk soal yang pertama yang kemarin ya, di sini Bapak menanyakan general structure atau susunan umum pada narrative text. General structure of narrative text consists of 3 stages. Jadi struktur pada umumnya pada narrative text itu terdiri dari 3 stage. Jadi ada 3 tingkatan. Sebutkan, jadi disuruh sebutkan saja. Berarti kalian hafalkan yang ini ya. Orientation, complication, dan resolution. Barangkali nanti di PTS ini akan ada ditanyakan dan kalian sudah menghafalnya. Orientation, apa itu orientation? Perkenalan dari suatu paragraf, biasanya di paragraf pertama. Complication, konflik atau ada masalah dalam suatu teks naratif. Kemudian resolution itu apa? Akhir dari cerita. Apakah happy ending atau sad ending? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah mention kinds of narrative text. Sebutkan jenis-jenis dari narrative text. Jadi kalau ada kata mention, berarti disuruh disebutkan saja. Pertama ada fable, folktale, legend, dan myth ya. Fable itu cerita tentang apa? Hewan, kayak kancil dan yang lainnya. Kalau folktale itu cerita rakyat, legend cerita tentang suatu tempat itu bermula kayak Tangkuban Perahu dan sebagainya gitu ya, Danau Toba. Kemudian myth yaitu mitos. Jadi ingat, kalian pelajari, hafalkan yang 1 dan 2 ini. Takutnya nanti keluar di PTS kalian sudah hafal. Oke? Ingat-ingat. Selanjutnya nomor 3 dan 4. Perhatikan ya. Oke, pada nomor 3 dan 4 ini di sini disajikan teks naratif yang singkat ya. Jadi yang pertama kalian baca dulu soalnya. Soal yang ketiga itu, write the part which belongs to orientation. Tulislah bagian yang menunjukkan orientation. Ingat kata Bapak tadi ya, orientasi itu atau orientation itu perkenalan. Berarti adanya di paragraf pertama. Nah, di sini ada satu kisah ya. Di sini once upon a time, jadi pada suatu hari, there lived an old man with his wife. Tinggallah seorang lelaki tua dengan istrinya. They had no children at all. Dia tidak memiliki seorang anak. Kemudian one day the wife spun some cotton. Suatu hari istrinya itu sedang mengaduk-aduk beberapa cotton ya. Cotton itu kapas, and put it in a little table. Kemudian menaruhnya di meja kecil. Kemudian Then the old man rode out to plow the field. Nah, pergi untuk kemana? Ke ladang. And his wife started baking pancakes. Dan istrinya mulai membuat pancakes. The woman remember. Dan si wanita ini ingat that she had nobody to take husband his breakfast. Tidak ada seorang pun yang bisa mengantarkan sarapan kepada suaminya. Suddenly, tiba-tiba a very little boy crawled out of the cotton. Ada seorang anak kecil muncul tiba-tiba dari dari kumpulan kapas yang tadi ya. The woman was surprised. Kemudian si perempuan itu terkejut. Jadi pertanyaan yang pertama, write the part which belongs to orientation. Tulis bagian mana yang disebut orientation. Kalian tinggal lihat paragraf pertama. Ini sampai titik ya, kalau di satu paragraf sampai titik. Berarti isinya ini, once upon a time there lived an old man with his wife. Oke? Kemudian pertanyaan yang keempat, why was the woman surprised? Kenapa
seorang perempuan ini dia bisa terkejut. Kenapa terkejut? Nah, ini jawabannya ya. Suddenly a very little boy crawled out of the curtain. Karena tiba-tiba anak kecil tiba-tiba datang dari kumpulan kapas, muncul gitu ya. Nah ini ya. Jadi ingat-ingat, baca dulu pertanyaannya, baru diartikan, cari di sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di soal berikutnya di sini ada perintah change this active voice into passive voice. Jadi rubahlah active voice berikut ke dalam passive voice. Jadi yang pertama itu ada kalimat you save the money at the bank. Kalian sudah tahu ya, ini kalimat aktif, kamu menyimpan uang di bank. Jadinya bagaimana? The money is saved by you at the bank. Nah ini isinya jadi begini ya. Kemarin masih ada yang salah, udah ada yang betul, beberapa ya alhamdulillah. Jadi kalian tinggal dikebelakangkan you save the money. Jadi the money is saved, ini pakai verb 3 ya, saved by you, oleh kamu at the bank. Kemudian yang kedua ini ada present continuous. Ingat, kalau present continuous berarti passive voice-nya ditambahkan apa? Being, karena sedang. I am writing a letter. Saya sedang menulis surat. Jadinya a letter is being written by me. Jadi a letter is, kalau ini kan is saved langsung ke verb 3. Kalau ini gak bisa is written ya, harus pakai being. Is being written by me. Jadi surat itu sedang ditulis oleh saya. Kemudian ini sama ya, you are using a cotton jacket. Nah ini sama, a cotton jacket is being used by you. Pakai being juga sebelum verb 3. Jadi a cotton jacket is, nah kenapa pakai is bukan are? Karena jaketnya satu ya. Kalau pakai are, kalau jaketnya banyak pakai are, being used by you. Kemudian soal passive voice yang terakhir, my father watch a football in television. Ayah saya menonton bola di televisi. Berarti jadinya bagaimana? A football was. Pak, kenapa ini pakai was bukan pakai is? Nah, karena watch di sini berarti dia past tense, verb 2. Bukan, kalau ini pakai is yang pertama ya. Is saved, karena di sininya dia present tense. Tapi kalau past tense, watch a football in television itu pakai was. A football was watched by my father in television. Oke, itu dari jawaban dari soal-soal passive voice yang kemarin. Perhatikan ya, semoga ini akan muncul nanti di PTS ya, dengan bahasa yang berbeda tapi rumusnya sama. Dan untuk soal yang kedua terakhir ya, yang ke-9 dan 10 ini ada soal what is advertisement? Apa itu advertisement? Nah, kalian tinggal apa? Jawab ini. Jadi advertisement is an announcement in the form of an image, audio or a video that serve to inform the public of a certain product, service, etc. Jadi advertisement itu adalah pengumuman yang berbentuk gambar, suara atau video ya, untuk menginformasikan kepada publik atau masyarakat tentang produk tertentu atau pelayanan jasa tertentu dan lain-lain. Nah ini jawabannya. Jadi kalau nanti pas PTS ada kalimat atau ada pertanyaan what is advertisement, ini jawabannya. Kalian hafalkan ya. Kalian hafalkan, ini jawabannya. Takut nanti tiba-tiba PTS ada pertanyaan berikut gitu ya. Kemudian soal yang terakhir, what is the purpose? Purpose itu tujuan dari advertisement. Nah, tujuan dari advertisement is used to persuade the public, untuk mengajak apa? Publik atau masyarakat, to purchase, untuk membeli, or use the product, atau memakai suatu produk, or service it promotes, atau untuk menawarkan suatu jasa. Itu tujuan dari advertisement. Kalian hafalkan ini. Nanti tiba-tiba di PTS atau PAS atau mungkin nanti di ujian sekolah ini akan keluar dan kalian hafalkan ya. Oke, itu saja ya. Good luck. Pokoknya kalian hafalkan. Kalau belum paham,
putar lagi dari awal sampai akhir. Terima kasih. Okay, students, that's all ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalian pelajari, ulangi lagi, itu bisa jadi menjadi kisi-kisi buat menghadapi PTS nanti. Hafalkan rumus passive voice-nya, pengertian naratif ya. Jadi naratif apa, advertisement juga apa, kalian hafalkan. Jangan lupa, ini akan menjadi acuan buat nanti PTS dan PAS. Jadi semangat terus, good luck. Kita tutup dengan sama-sama membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.